Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengertian, tujuan, dan cakupan perlindungan tanaman. Pengertian perlindungan tanaman adalah semua kegiatan berupa mencegah masuknya organisme pengganggu tanaman atau OPT ke suatu wilayah, kemudian kita cegah menyebarnya kalau sudah terlanjur masuk dan mengendalikannya. OPT atau merupakan singkatan dari organisme pengganggu tanaman. Ketika sudah berada di dalam suatu wilayah, kita perlu mengendalikannya. Nah, untuk apa kita mengendalikan OPT itu? Pengendalian OPT bertujuan menekan atau mempertahankan populasi OPT itu sendiri pada tingkat tertentu. Bukan dengan maksud memusnahkan, jadi bukan pemberantasan. Kemudian tujuan keduanya adalah mempertahankan potensi produksi dari tanaman, jadi bukan menaikkan produksi, bukan meningkatkan produksi. Kemudian tujuan ketiganya adalah untuk mengurangi kehilangan hasil tanaman yang diakibatkan oleh OPT. Organisme pengganggu tanaman atau OPT itu sama dengan maknanya hama dalam arti luas. Jadi organisme pengganggu tanaman yang kita singkat sebagai OPT sebenarnya itu sama pengertiannya atau maknanya sama persis apa yang kita sebut sebagai hama dalam arti luas. Dan ini mencakup hama dalam arti sempit, penyakit. Penyakit ini, penyakit tanaman, dipelajari dalam bidang ilmu tersendiri. Kemudian gulma, gulma dipelajari dalam mata kuliah tersendiri. Kemudian kita mencoba memahami apa yang disebut sebagai hama tanaman dalam arti sempit. Hama tanaman dalam arti sempit adalah hewan yang merusak tanaman dan atau hasil-hasilnya dan atau barang milik manusia lainnya karena aktivitas hidupnya, baik itu makan, bertelur, ataupun lainnya, sehingga menimbulkan kerugian. Saya ulangi, hama tanaman dalam arti sempit adalah hewan yang merusak tanaman atau hasil-hasilnya dan atau barang milik manusia lainnya karena aktivitas hidupnya, makan, bertelur, atau lainnya sehingga menimbulkan kerugian. Lebih lanjut kita akan mempelajari gimana cepat bisa memahami definisi ini, hama tanaman dalam arti sempit. Bagaimana bisa cepat memahaminya, mudah menghafalkannya pada slide berikutnya. Ananda para pembelajar yang cerdas, mari kita belajar memahami sebuah definisi. Kalau kita perhatikan, di sini ada definisi hama tanaman dalam arti sempit adalah hewan yang merusak tanaman dan atau hasil-hasilnya dan atau barang milik manusia lainnya karena aktivitas hidupnya, makan, bertelur, atau lainnya sehingga menimbulkan kerugian. Kita bisa melihat dengan baik bahwa di dalam definisi hama tanaman dalam arti sempit ada 3 kata kunci. Jadi yang pertama yang perlu Anda lihat ketika melihat sebuah definisi, perhatikan dengan cermat ada berapa kata yang betul-betul penting dalam definisi itu. Nah, di sini ada 3 kata yang betul-betul penting yang kita sebut sebagai kata kunci. Ada 3 kata kunci, yaitu hewan, kemudian kata kunci yang kedua adalah merusak, kata kunci yang ketiga adalah kerugian atau merugikan. Sehingga
Untuk menghafal definisi ini, ada 3 kata kunci yang harus Anda hafal, yaitu kata 1 adalah kata hewan, 2 kata merusak, 3 adalah kata merugikan. Saya biasanya menanamkan di pikiran saya bahwa hama tanaman dalam arti sempit adalah hewan, merusak, merugikan. Hewan, merusak, merugikan. Hewan, merusak, merugikan. 3 kata kunci. Nah, itu yang pertama. Ada berapa kata kunci? Ada 3 kata kunci untuk hama tanaman dalam arti sempit. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hal yang kedua, ketika kita melihat sebuah definisi adalah lihatlah dengan baik kata pertama atau subjek atau kata yang pertama sekali sesudah kata adalah. Nah, di sini pada definisi hama tanaman dalam arti sempit, kita bisa melihat kata pertamanya adalah hewan. Jadi definisi ini menunjuk pada pelaku yang merusak tanaman itu, pelaku yang merugikan petani itu, pelaku itu adalah hewan. Subjek definisi ini adalah hewan. Jadi semestinya setiap Anda mendefinisikan hama tanaman dalam arti sempit, Anda mestinya selalu menuliskannya mulai dengan kata hewan. Kemudian kata kuncinya ada 3, hewan, merusak, merugikan. Jika memperhatikan definisi hama tanaman dalam arti sempit, kita bisa menganggapnya kurang pas atau bahkan salah kalau dalam ujian dianggap bisa saja penilainya menganggap bernilai 0 jika seseorang menuliskan definisi hama dalam arti sempit bila memulainya dengan kata organisme. Kenapa begitu? Sebab sesungguhnya kata organisme mencakup makroorganisme dan mikroorganisme. Di dalam makroorganisme sendiri ada tumbuhan, ada hewan, bahkan manusia juga termasuk makroorganisme. Sementara mikroorganisme ada cendawan, bakteri, virus, nematoda, mikoplasma, dan lain-lain. Sehingga kalau Anda mendefinisikan atau menuliskan definisi hama tanaman dalam arti sempit dengan memulai kata organisme, maka definisi Anda terlalu luas, tidak pas. Anda bisa mendapat nilai 0. Yang benar adalah mulailah dengan kata hewan, dan ingatlah 3 kata kuncinya di dalam definisi ini: hewan, merusak, merugikan. Kita pelajari lebih lanjut. Demikian pula jika seseorang, kita kadang-kadang mendengar atau bertanya ke seseorang, hama tanaman dalam arti sempit, coba definisikan. Hama tanaman dalam arti sempit adalah, nah kadang-kadang orang itu menyebutnya dengan memulai kata hama tanaman dalam arti sempit adalah, dia mulai dengan kata serangga. Nah, itu juga keliru. Kenapa? Karena bukankah tikus, babi, burung pipit, bahkan monyet pun dapat berperan sebagai hama, padahal mereka bukanlah serangga. Jadi kenapa Anda tidak memulai definisi Anda dengan menuliskan kata hewan atau binatang pada subjek atau pada awal definisi tersebut? Para pembelajar yang baik, pembelajar yang cerdas, kalau Anda menuliskan atau menyebutkan kata hewan atau binatang, jadi cukup tulis 1 kata di awal setelah kata adalah. Hama tanaman dalam arti sempit adalah hewan. Anda akan mendapat nilai yang lebih baik karena kata hewan menunjukkan sesuatu yang eksak sekali, sesuatu yang hampir tidak bisa diubah-ubah maknanya. Orang langsung memikirkan hewan atau binatang. Dan ingat, tambahkan dengan 2 kata kunci yang lain. Jadi ada 3 kata kunci: hewan, kemudian merusak, kemudian merugikan. Apa yang dia rusak?
tanaman atau hasil-hasilnya, apa selain itu barang-barang milik manusia seperti bangunan dan sebagainya. Nah, siapa yang menjadi hama? Hewan, pelakunya. Hewan atau binatang yang merusak itulah yang disebut hama, dengan syarat itu mengakibatkan kerugian pada pemiliknya atau pada petani. Nah, kita bisa lihat di sini lagi bahwa syarat sesuatu sehingga bisa berstatus sebagai tanaman dalam arti sempit adalah ya dia harus hewan. Kalau bukan hewan ya bukan hama, kita menyebutnya dalam arti sempit. Hama dalam arti sempit ya kalau bukan hewan bukan hama. Kemudian dia merusak tanaman atau hasil-hasilnya atau barang milik manusia lain, kemudian dia merugikan. Nah, apa makna kata merugikan di sini? Di dalam ilmu hama tanaman ada yang disebut dengan melampaui ambang ekonomi. Nah, itu kita bisa pelajari pada kesempatan tersendiri. Oke, syarat ketiga yang merugikan dalam pendefinisian hama tanaman dalam arti sempit mengandung makna bahwa hewan, misalnya serangga ataupun belalang sebagai contoh dari serangga yang memakan tumbuhan pengganggu. Tumbuhan pengganggu ini kita menyebut sehari-hari sebagai gulma. Jadi tumbuhan yang mengganggu, tumbuhan pengganggu atau gulma yang jadi termakan oleh serangga atau belalang khususnya. Jadi belalang yang memakan tumbuhan pengganggu, sesungguhnya belalang itu tidaklah berstatus sebagai hama atau tidak bisa kita sebut sebagai hama. Lalu kita menyebut dia sebagai apa? Dia adalah belalang yang bermanfaat. Dia termasuk ke dalam kategori serangga berguna. Nah, terus pada kesempatan lain belalangnya memakan, merusak rumput yang sengaja Anda tanam di taman, sampai-sampai menghabiskan seluruh daun rumputnya dan merusak, mengakibatkan Anda rugi. Jadi belalangnya menghabiskan daunnya, mengurangi kecantikan, memperjelek taman Anda sehingga Anda merasa rugi. Maka belalang pada saat yang melakukan itu disebut sebagai berstatus sebagai hama. Jadi belalang bisa pada kesempatan lain bukan hama, dan pada kesempatan lain pula dia bisa berstatus sebagai hama. Dalam artian bahwa satu spesies binatang tidak selalu bahwa binatang tersebut pasti hama, tetapi dia harus memenuhi dua syarat sehingga disebut sebagai hama dalam arti sempit. Dia merusak tanaman atau hasil-hasilnya atau barang-barang milik Anda dan merugikan pemilik. Untuk persoalan tanaman merugikan si petani. Dengan demikian istilah hama sempit tidaklah sepatutnya dipasangkan dengan kata tumbuhan, karena kata tumbuhan ini terlalu luas, melainkan lebih tepat jika dipasangkan dengan kata tanaman, sehingga ya lebih elok dan lebih pas kalau dikatakan hama tanaman dan bukan menggunakan kata atau istilah hama tumbuhan. Padanan kata yang biasanya bermakna hama dalam arti sempit, contoh Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Hama yang dimaksud di sini adalah hama dalam arti sempit, bukan luas. Pengendalian hayati hama dan patogen tanaman. Hama yang dimaksud adalah hama dalam arti sempit, bukan luas. Bioekologi hama dan patogen tanaman. Yang dimaksud di sini hama adalah hama dalam arti sempit. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu. Yang dimaksud di sini adalah hama dalam arti sempit. Intinya bahwa ketika Anda menuliskan atau Ananda menyebutkan secara serentak beriringan padanan-padanan atau pasangan kata hama dan penyakit tumbuhan, hama dan patogen tanaman, hama dan penyakit tanaman, maka yang Anda maksudkan itu adalah hama dalam arti sempit.
Kalau Anda langsung membandingkannya dengan penyakit tanaman, memadukannya, membuatnya sepadan atau menyebutnya beriringan. Tetapi Anda mungkin akan bertanya, lalu kapan kata hama dalam arti luas itu dipakai? Nah, ini jelas kalau Anda menggunakan kata pestisida, maka kata pes dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hama, pestisida diterjemahkan di situ, dimaknai di situ sebagai hama dalam arti luas. Sehingga ada juga pestisida dari kelompok insektisida yang mematikan serangga, ada dari kelompok fungisida yang mengendalikan atau mematikan cendawan, ada dari kelompok bakterisida, adalah pestisida yang membunuh bakteri. Oke. Baik, untuk materi ini disarankan Ananda para pembelajar untuk tetap membaca buku lengkapnya. Ringkasan ini disadur dari beberapa buku, dan tentunya buku tersebut saya tidak bisa bagikan secara meluas karena itu punya pemilik, harus punya izin. Baik, summary dari pembelajaran kita hari ini adalah: satu, kita belajar tentang pengertian perlindungan tanaman, tujuan perlindungan tanaman, dan cakupan perlindungan tanaman, khususnya cakupan yang mencakup OPT. Kemudian kita memahami makna OPT dalam arti luas. Kemudian kita memahami juga pengertian hama dalam arti sempit. Saya ingin mengajak diri saya sendiri, dan Ananda para pembelajar cerdas, bahwa ketika kita menemukan sebuah definisi, kita perlu mempelajarinya dengan baik. Pertama, dia diawali dengan kata apa, kemudian ada berapa kata kunci dalam sebuah definisi itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Semoga kegiatan ini tetap bernilai ibadah bagi kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.